Pasar menjadi tempat subur persebaran virus corona di ibu kota maupun sejumlah daerah. Sedikitnya 29 pedagang meninggal dunia sejak virus corona mewabah di Indonesia. Ramainya kerumunan orang di pasar menjadi tempat subur virus corona berkembang biak. Situasi keramaian pasar seperti ini membuat virus mudah berpindah antara pedagang dengan pembeli maupun sesama pedagang. Kurangnya disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab penyebaran virus corona. Ini kan kita kan kalau misalnya suara mesin nyala dua-duanya nggak dengar suara orang ngomong, terus pembeli juga nggak dengar. Yang penting kita pakai masker gitu. Kita kan udah nggak salaman sama orang, Mbak. Jadinya yang penting pakai masker jadi buat melindungi kita sendiri. Pemerintah pun menggelar rapid test dan swab test di sejumlah pasar untuk memetakan persebaran virus corona agar tidak meluas. Bahkan di masa PSBB transisi, terungkap puluhan orang di 6 pasar di Jakarta positif terpapar virus corona. Pasar yang menjadi klaster virus corona di Jakarta adalah Pasar Perumnas Klender, Pasar Mester, Pasar Serdang, Pasar Kedip, Pasar Rawa Kerbau, dan Pasar Kramat Jati. Tidak hanya di Jakarta, di daerah juga banyak warga yang terinfeksi virus corona. Diduga banyak warga yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Seperti di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, 113 positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar PPI Surabaya, Jawa Timur, 17 orang positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar Kobong Semarang, 28 pedagang terkonfirmasi COVID-19 dan Pasar Besar Palangkaraya 27 positif COVID dan 1 orang meninggal dunia. Sementara di Pasar Cilengsi Bogor, 16 orang positif. Sehingga total pedagang terkonfirmasi positif corona di pasar tradisional 529 orang dan 29 pedagang meninggal dunia. Senin esok mal di Jakarta akan dibuka untuk umum. Berbagai persiapan telah dilakukan dan pemerintah telah meninjau kesiapan mal untuk menghadapi new normal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah adanya klaster baru persebaran virus corona. Sementara itu, sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah Bekasi sudah mulai dibuka bertahap sejak Senin 8 Juni 2020. Pengelola mal membatasi jumlah pengunjung hanya 50% dari kapasitas, mewajibkan masker dan mengimbau untuk tetap jaga jarak. Selama masa new normal, pembukaan pusat perbelanjaan akan diawasi. Jika ada yang melanggar protokol kesehatan, ada sanksi yang menanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mal akan kembali beroperasi besok. Lalu bagaimana mengantisipasi penyebaran COVID-19 di mal setelah sebelumnya sejumlah pedagang di pasar tradisional terjangkit COVID? Untuk mengulasnya sudah hadir epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Kita juga sudah berupaya untuk mengundang Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. Sambil menunggu Wakil Gubernur tersambung, kita sapa Pak Pandu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Pandu. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Rahim. Ya, Pak, besok 15 Juni mal akan dibuka. Apa yang paling penting untuk dicermati agar skema yang sudah disiapkan ini tidak akan menjelma menjadi bencana? Artinya semua orang jangan pergi ke mal. Ya, jadi jangan euforia karena mal dibuka. Jadi semuanya berlomba-lomba ingin ke mal. Artinya ada kemungkinan itu juga ya? Iya, jadi kita harus menahan diri lah. Dalam pengertian dan pengelola mal itu juga harus membatasi jumlah pengunjung. Kalau sudah mulai terlihat padat, sebaiknya dikurangi dulu, karena dengan demikian akan membuat mal lebih tenang gitu. Kalau semuanya di dalam mal itu bisa saja tidak terkendali. Dan dipastikan bahwa baik yang penjual salesnya maupun pengunjungnya itu betul-betul menggunakan masker minimal. Ini yang tidak bisa ditawar-tawar. Tanpa masker tidak akan diizinkan masuk. Dan selama di dalam mall itu juga harus menggunakan masker, karena seringkali masyarakat itu kalau di dalam gedung itu maskernya dilepas, seakan-akan ancaman infeksi itu di luar, padahal lebih besar di dalam gedung yang tertutup dibandingkan di luar. Ini yang seringkali terjadi kesalahpahaman baik pengelola maupun pengunjung mal ini yang menganggap di dalam dingin, sirkulasinya dengan AC. Bahkan dengan sirkulasi tertutup itu seringkali malah meningkatkan risiko penularan yang seringkali tidak dipahami oleh kita semua.
Baik, Dokter Pandu, berarti kalau melihat bagaimana kasus di beberapa pasar di berbagai daerah sudah banyak menimbulkan penyebaran COVID-19 ini, berarti di mal tidak menutup kemungkinan ya dok ya, akan juga tinggi kasus COVID-19-nya. Melihat bagaimana cara masyarakat masuk ke mal atau operasional mal setiap harinya. Ya, memang beda sih. Kalau pasar tradisional kan seringkali banyak pedagangnya maupun yang datang itu banyak sekali, lebih banyak dibandingkan mal, dan itu sifatnya juga sulit untuk menjaga jarak antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Yang ini juga menimbulkan kesulitan, dan kemudian transaksinya masih dengan cash ada pengembalian dan dengan pembayaran juga dengan cash, sehingga juga menimbulkan interaksi yang lebih sering karena ada tawar menawar gitu kan. Nah, kalau di mall karena mungkin cashless ya, jadi lebih rendah risikonya. Tapi bukan berarti tidak ada risiko. Okay. Yang ini menurut saya sih perlu untuk pembayarannya itu transaksi juga lebih mengarah ke cashless. Gitu. Baik, selain beralih ke cashless, dok, apalagi usaha yang dilakukan agar penyebaran COVID-19 ini ketika operasional mall berlangsung tidak terlalu banyak begitu? Yang satu, jangan bikin sales lah dulu gitu kan. Nanti kalau ada sales 50% off, itu pasti ada antrian. Sebutan ya. Saya juga saya juga pengen ke sana jadinya kan, tadinya pengen ke sana. Nah, ini yang menurut saya kita nahan diri lah supaya menarik kunjungan ke mall itu, ya biarkanlah masyarakat yang memang butuh untuk membeli sesuatu silakan memanfaatkan mall, dan juga jangan sampai berbondong-bondong ke mall, karena kita harus sama-sama menahan diri. Dan seringkali kan ini karena sudah lama nggak berusaha, atau pedagangnya juga ingin segera menghabiskan barang dagangannya, atau nanti sudah ada produk-produk terbaru, dan juga masyarakat sudah pengen punya baju baru, atau pengen menikmati suasana baru, dan suka lupa bahwa sekarang itu risikonya masih tinggi. Nah, dengan mengingatkan itu juga makanya edukasi di dalam mall itu juga harus dilakukan. Ya, jadi edukasi, pengawasan dan sebagainya itu harus ada, dan juga di setiap toko tuh sebaiknya juga disediakan hand sanitizer, karena kan habis memegang barang atau apa juga produk-produk itu kan dipegang bersama-sama. Nah, itu juga harus disiapkan gitu. Dan penggunaan lift, terutama lift juga harus dijaga ketentuannya. Sebaiknya sih jangan naik lift, lebih baik naik eskalator saja. Dengan demikian kita kehati-hatian semacam ini, kita mengurangi risiko untuk terjadi penularan. Karena seringkali kita lengah kalau kelihatannya mallnya bersih, dingin, dan terjaga kesehatannya, bukan berarti lebih aman. Dan juga petugas-petugas kebersihannya juga harus tetap menggunakan masker. Sehingga dengan demikian semuanya dari parkir, semua itu keamanan itu harus menggunakan masker. Tidak ada lagi toleransi terhadap mereka yang tidak menggunakan masker. Karena masker inilah satu-satunya cara yang kita bisa mengurangi risiko. Kalau satu orang saja bisa mengurangi sepertiga, kalau setiap orang menggunakan masker itu risikonya sangat rendah. Apalagi ada ketentuan untuk menjaga jarak dan juga untuk melakukan cuci tangan. Nah, ini yang menurut saya harus tetap diedukasi dan harus disediakan fasilitas. Ya, Pak Pandu, bagaimana dengan budaya nongkrong di mal? Menurut Anda perlu tidak ini dimodifikasi? Perlu tidak jam nongkrong di mal ini dibatasi, baik itu pengelola maupun pihak restoran? Bukan jam nongkrong ya, memang nongkrong itu sebaiknya jangan dulu kalau menurut saya sih. Jadi take out dulu lah. Jadi untuk minggu-minggu pertama ya take out dulu. Atau mungkin sudah ada 1-2 yang nunggu nongkrong untuk nunggu saja. Kadang-kadang kan harus disiapkan, bukan untuk nongkrong sampai berjam-jam gitu. Nah, ini yang seringkali kan warung kopi susah nih, kayak Starbucks atau warung kopi Anomali atau yang lainnya kan. Orang ingin nongkrong, minum kopi, dan ngobrol. Nah, ini yang menurut saya sih jangan dulu. Ditahan dulu begitu ya dok ya? Ditahan dulu. Nanti kalau sudah lebih aman, minggu depan, minggu berikutnya, mungkin diizinkan untuk 2-3 tempat untuk nongkrong tapi agak berjauhan. Dan kemudian juga ada penjagaan dan sebagainya. Nanti mungkin
dalam minggu berikutnya sudah mulai lama, tetapi juga dibatasi Oke. lama nongkrongnya. Oke. Dan ini kan seringkali masyarakat marah kalau diperingatkan jangan lama-lama nongkrong. Padahal Itu untuk kan kebaikannya minum- sendiri ya, Dok ya. Baik, Iya, Dokter Pandu, sebelum minumnya kita 1 lanjutkan sampai lagi, 8. kita akan bergabung dengan Bunga Ayu yang berada di salah satu mal di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat, baru saja dibuka kembali. Bunga, seperti apa penerapan protokol kesehatan di sana, Bunga? Ya baik April dan juga Abe, memang aktivitas ekonomi sudah mulai terlihat di pusat perbelanjaan Bekasi. Salah satunya adalah Mall Revoton Bekasi. Bisa dilihat untuk protokol kesehatan sebelum saya memasuki area mall ini. Sebelumnya untuk dicek terlebih dahulu suhu tubuh saya, kemudian menggunakan hand sanitizer, kemudian ditempel dengan stiker yang ada di sebelah kanan saya seperti ini. Artinya tandanya saya ini sudah melalui protokol kesehatan. Namun bagaimana jelasnya untuk mengantisipasi atau bagaimana persiapan untuk menyambut masa new normal, kita akan bergabung dengan salah satu pengelola manajemen yang ada di mall ini dengan Bapak Wisnu Danakusuma. Bapak, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya. Pak Wisnu boleh mendekat ke sini sedikit, Pak. Ya. Bapak bisa dijelaskan bagaimana kesiapannya untuk menyambut new normal ini? Ya, makasih, Mbak. Kami melakukan persiapan setelah tanggal 5 kita buka, yaitu adaptasi new normal, dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Bekasi. Dan persiapan yang kami lakukan sebelumnya, kita melakukan edukasi kepada para tenant, dan kita lakukan semuanya itu secara surat menyurat jelas. Kemudian kepada pengunjung, kita pasang baliho di luar, kita juga kepada karyawan kita sendiri kita lakukan edukasi. Sehingga pada pelaksanaannya semua bisa berjalan dengan baik. Salah satunya dari protokol kesehatan itu sendiri ya Pak, yang sudah saya lewatin. Namun Pak, bagaimana nanti antisipasinya mungkin dari pengelola mal sendiri, bagaimana nanti jikalau membludak Pak, apalagi masih ada social distancing yang harus dilakukan? Ya. Protokol adaptasi new normal ini kita lakukan pertama adalah semua wajib dengan masker, ya pada umumnya seperti itu. Pemeriksaan suhu 37,5 derajat. Bila tidak memenuhi, dia akan keluar. Kemudian mereka bisa melakukan cuci tangan dan hand sanitizer di tempat kita. Dan apabila pengunjung kita penuh, ya dengan kapasitas yang diprediksi kira-kira 10.000 atau 15.000, kita ambil separuhnya. Kita batasi sampai pengunjung di dalam berkurang, baru kita bisa bergantian. Seperti itu, Mbak. Namun sejauh ini apakah ada masih yang nongkrong Pak di wilayah kawasan mal ini Pak? Oh, kami ada petugas juga yang keliling, yang setiap saat menegur apabila ada pengunjung yang berkumpul atau duduk-duduk atau nongkrong, itu harus selalu kita urai, tidak supaya itu berkumpul, ya, semuanya diuraikan. Terima kasih Pak Wisnu atas waktunya Bapak. Terima kasih, Mbak. Ya, April dan juga Abi, itu tadi memang penjelasan yang sudah dijelaskan protokol kesehatan seperti apa yang harus dilakukan. Begitu pula tidak hanya pengunjung namun juga tim yang ada di bagian toko, baik pekerja dan juga pemilik toko yang sudah ada di mall ini. April, Abe. Baik, terima kasih Bunga Ayu, laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Pak Pandu. Ya, Benarkah sesungguhnya potensi penularan di dalam mal itu lebih tinggi dibandingkan di pasar tradisional? tergantung sebenarnya. Kalau tadi yang di Bekasi seperti itu, risikonya jauh lebih rendah. Karena benar-benar praktek protokol kesehatan diimplementasi dengan baik, ya. Mudah-mudahan bukan hanya minggu pertama, tapi juga di minggu berikutnya sampai kemudian dilonggarkan kembali, mungkin ada perubahan. Nah, tapi kalau pasar tradisional memang sulit sekali untuk ditata, ya kan. Jadi tingkat pemahaman juga berbeda, dan ini yang perlu dibantu. Karena apa? Karena masker aja mungkin bagi mereka cukup mahal kalau mereka harus beli, ya kan. Dan juga mesti dibantu masker, dan fasilitas cuci air itu kan juga harus dibantu, cuci tangan maksud saya. Seringkali tidak tersedia. Nah, ini yang menurut saya kalau di mall akan lebih tersedia, karena pengelolanya sudah lebih siap dan semuanya ingin semua berjalan lancar. Nah, ini yang menurut saya baik tingkat pendidikan maupun tingkat sosial ekonomi memang memengaruhi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, ini yang kita perlu prioritaskan tinggi pada pasar tradisional, terutama pasar tradisional pangan maupun non pangan, karena kan pangan itu kan sudah lama dan
kebersihan harus ditata lagi. Sirkulasi udara di pasar juga harus dijaga, kan dibandingkan di mal kan sirkulasi jauh lebih baik dibandingkan di pasar-pasar tradisional ini. Dan ini yang menurut saya prioritasnya tinggi dan jangan ditutup. Tapi kalau ada apa-apa ya diedukasi lagi dan pedagang yang memang infeksi saja yang dilarang berdagang. Kasihan kalau hanya 1-2 pedagang terinfeksi, kemudian pasarnya ditutup karena akan menimbulkan stigma nanti. Banyak pengunjung yang tidak mau ke pasar itu dan sebagainya. Jadi akan mematikan masyarakat yang juga khawatir datang ke pasar tradisional dan juga pedagang lainnya yang sudah mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak menjadi sumber penularan akan menjadi terganggu karena perilaku beberapa pedagang saja. Baik, Pak Pandu, kalau kita melihat bagaimana penyebaran COVID-19 di pasar maupun juga mal begitu, dengan penerapan protokol kesehatan, apakah sudah cukup Pak? Perlukah ada aturan mengenai pembatasan umur tertentu yang rentan dengan COVID-19 begitu? Ya, semua umur sebenarnya berisiko, Jadi dulu ada anggapan bahwa umur muda saja yang boleh ke pasar. Ya, tapi kan sebaiknya walaupun semua umur berisiko, kita perlu melindungi anak sebaiknya jangan dulu diajak ke pasar, ya kan, dan juga jangan orang tua atau ibu hamil, ya dicegah dulu minggu-minggu ini untuk tidak ke pasar dulu. Kalau mereka mau ke pasar dengan alasan yang betul-betul tidak ada pilihan lain, ya perlu dijaga betul, gitu. Yang maksudnya praktek-praktek perilaku protokol kesehatan itu benar-benar bisa diimplementasikan. Berarti anak-anak, orang tua, dan ibu hamil ya, Dr. Pandu ya? Ditunda dulu untuk ke pasar maupun mal. Pemirsa, ini ada informasi Wakil Gubernur DKI Jakarta kemarin mendatangi sejumlah pusat perbelanjaan sebelum dibuka kembali pada 15 dan 20 Juni 2020. Riza Patria memastikan protokol kesehatan harus diterapkan saat pusat perbelanjaan kembali beroperasi. Melakukan kunjungan untuk mengecek dan memastikan semua mal di Jakarta yang ada 80 buah ini mengikuti protokol COVID ya sesuai dengan PSBB masa transisi. Pak Gubernur juga memberi arahan supaya dipastikan semua mal disiplin. Bagi mal yang tidak disiplin, kami akan memberikan sanksi teguran, sanksi penutupan, dan bahkan sanksi pencabutan izin ya. Ini penting, kita jangan sampai di masa PSBB transisi ini karena ada intensitas yang meningkat terhadap orang yang keluar dari rumah, maka penerapan protokol COVID harus lebih baik, lebih ketat. Sekalipun kami terus menyarankan kepada warga lebih baik tetap di rumah ya, dan mal tetap buka, bisa dilakukan pembelian melalui online dan sebagainya.